Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafia Suciwardani dari kelompok 9 dan teman saya Dewi Sukmawati, Anin Asifaul Ummah, dan Siti Nur Rohmah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Yaitu secara umum, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup pegawai, buruh, manajer, atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagian yang mengurusi sumber daya manusia pada organisasi biasanya disebut Departemen SDM dan HRD. Selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Di PPT hanya dijelaskan 3 orang saja, namun saya akan menjelaskan 5 orang sesuai dengan yang ada di makalah. Pertama, Henry Simamora. Menurutnya, manajemen sumber daya manusia merupakan pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian remunerasi, serta pengelolaan individu anggota kelompok pekerja. Yang kedua, Melayu SP Hasibuan. Menurut Melayu Hasibuan, manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni mengatur peran hubungan kerja agar dapat secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, pekerja, dan masyarakat. Yang ketiga, Hadari Nawawi. Menurutnya, manajemen sumber daya manusia merupakan proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal bagi tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian yang keempat, Gary Dessler menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan kebijakan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau aspek-aspek yang terdapat dalam SDM, seperti posisi manajemen, rekrutmen, seleksi, pelatihan, kompensasi, dan penilaian prestasi kerja karyawan. Kemudian yang terakhir ada Mutiara S. Panggaiban menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses manajemen yang terdiri dari pengorganisasian, perencanaan, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan analisis pekerjaan, pengadaan, evaluasi pekerjaan, pengembangan, promosi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Baik, untuk pengertian sudah saya jelaskan dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rohmah. Saya dari kelompok 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi operasional sumber daya manusia yang terdiri dari fungsi penggandaan, yaitu proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan. 2. Fungsi pengembangan, yaitu proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 3. Fungsi kompensasi, yaitu pemberian balas jasa secara langsung dan tidak langsung berbentuk uang maupun barang kepada karyawan sebagai imbal jasa. 4. Fungsi pengintegrasian, yaitu hal yang sangat penting dan sulit dalam manajemen sumber daya manusia. Kenapa? Karena mempersatukan dua aspirasi atau kepentingan yang bertolak belakang antara karyawan dan perusahaan. 5. Fungsi pemeliharaan, yaitu kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan, yaitu upaya
leader dalam mengambil sebuah keputusan yang sudah diperhitungkan secara matang yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 2. Rekrutmen merupakan suatu proses dalam penarikan kandidat bermutu untuk mengisi posisi yang kosong. 3. Seleksi merupakan proses dalam menemukan tenaga kerja atau karyawan yang sesuai dan tepat dari beberapa kandidat yang tersedia. 4. Orientasi, pelatihan, dan pengembangan merupakan semua aktivitas untuk memberikan, mendapatkan, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, kedisiplinan, sikap, serta etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. 5. Evaluasi kerja manajemen sumber daya manusia. Ini juga tidak berdiri sendiri. Kenapa? Karena berhubungan erat dengan fungsi pemantauan dan fungsi pelaporan dan berguna supaya karyawan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. 6. Fungsi kompensasi adalah pemberian balas jasa secara langsung maupun tidak langsung yang berbentuk uang maupun barang kepada karyawan sebagai imbalan. 7. Pengintegrasian merupakan aktivitas untuk menyatukan antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan sehingga menciptakan kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. 8. Pemeliharaan adalah aktivitas untuk memelihara atau bahkan meningkatkan kondisi mental, fisik, loyalitas pekerja supaya tercipta adanya kerjasama yang panjang. 9. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja perusahaan dengan karyawan yang disebabkan oleh suatu hal yang mengakibatkan hak dan kewajiban berakhir antara perusahaan dengan karyawan. Peranan manajemen sumber daya manusia di sini ada 10. 1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif. 2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan. 3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. 4. Menerapkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. 5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. 6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijakan pemberian balas jasa perusahaan sejenis. 7. Memonitor kemajuan teknik dan pengembangan serikat buruh. 8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. 9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 10. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangon. Menjelaskan materi yang kelima, yaitu ruang lingkup kegiatan manajemen sumber daya manusia, dibagi menjadi 8. Yang pertama, Human Resource Planning, yaitu perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, Job Analysis, yaitu menganalisa dan menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, Recruitment and Selection, yaitu perekrutan dan penyeleksian karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat sistem, tata cara, dan proses yang telah ditentukan. Yang keempat, Orientation and Education, yaitu memperkenalkan perusahaan, budaya, nilai, dan etika kerja. Yang kelima, Performance Appraisal, yaitu penilaian prestasi dan kinerja karyawan guna melakukan promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian kerja. Yang keenam, Compensation Planning and Remuneration, yaitu perencanaan dan pemberian kompensasi pada karyawan. Yang ketujuh, Motivation, Welfare, and Healthy and Safety, yaitu memotivasi, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan juga keselamatan karyawan. Yang kedelapan, Industrial Relation,
yaitu menjaga hubungan dan komunikasi dengan serikat pekerja. Perkembangan manajemen sumber daya manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama masalah ekonomis, yang kedua masalah politis, dan yang ketiga masalah sosial. Yang di sini masalah ekonomis dibagi menjadi 5. Yang pertama, semakin terbatasnya faktor-faktor produksi menuntut agar sumber daya manusia dapat bekerja lebih efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia. Yang kedua, semakin disadari bahwa sumber daya paling berperan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang ketiga, karyawan akan meningkatkan moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerjanya jika kepuasan diperoleh dari pekerjaannya. Karakteristik ini membuat kerja secara mental menantang, tetapi jika pekerjaan yang terlalu kurang menantang menciptakan kebosanan, bahkan yang terlalu banyak menentang akan menciptakan frustasi atau stres dan perasaan gagal akan muncul. Yang keempat, terjadinya persaingan yang tajam untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas di antara perusahaan. Karena pesaing semakin bertambah, maka volume produk semakin meningkat maupun bertambah pesatnya teknologi. Yang kelima, para karyawan semakin menuntut keamanan ekonominya pada masa depan agar mereka dapat melewati masa transaksi dengan baik dan selamat. Masalah politis dibagi menjadi 5. Yang pertama, hak asasi manusia mendapat perhatian dan kerja paksa tidak diperkenankan. Kedua, organisasi buruh semakin banyak dan semakin kuat mengharuskan perhatian yang lebih baik terhadap sumber daya manusia. Dengan adanya pengembangan keterampilan juga memberikan dampak baik bagi pekerja. Keterampilan memberikan daya tawar yang lebih tinggi bagi pekerja. Skill juga meningkatkan daya tawar tenaga lebih kuat. Ketiga, campur tangan pemerintah dalam mengatur perburuhan semakin banyak untuk menghindari berbagai ketidakadilan yang dirasakan oleh buruh dan jangan terjadi eksploitasi tenaga kerja yang berlebihan. Maka, penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak bertentangan dengan pemikiran ekonomi. Keempat, adanya persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja. 5. Emansipasi wanita yang menuntut kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan. Akhir masalah sosial. 1. Timbulnya pergeseran nilai di dalam masyarakat akibat pendidikan dan kemajuan teknologi. Misalnya anggapan anak akan memberikan jaminan hidup orang tua di masa tua berubah menjadi uang pensiun yang akan menjamin masa depan. 2. Berkurangnya rasa kebanggaan terhadap hasil pekerjaan akibat adanya spesialisasi pekerjaan yang mendetail. 3. Semakin banyak pekerja wanita yang kontraknya perlu mendapat pengaturan dengan perundang-undangan. Kondisi di atas sangat bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha. 4. Kebutuhan manusia yang semakin beraneka ragam, material dan non-material yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Manajemen sumber daya manusia ini akan semakin terus berkembang sesuai dengan kemajuan peradaban, teknologi, dan perundang-undangan negara di dunia. Persaingan yang ketat di antara perusahaan dan semakin besarnya perhatian tentang hak asasi manusia akan mendorong timbulnya pendekatan yang lebih modern dan manusiawi dalam perburuhan. Pemerintah pun akan semakin besar campur tangannya dalam mengatur pemanfaatan sumber daya manusia untuk melindungi kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tidak
diberlakukan sewenang-wenang oleh pemilik perusahaan. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Mengelola manusia tidak semudah mengelola benda mati yang dapat diletakkan, diatur sedemikian rupa sesuai kehendak manajer. Manusia perlu diperlakukan sebagai manusia seutuhnya dengan berbagai cara supaya masing-masing individu tersebut mau dan mampu melaksanakan pekerjaan, aturan, dan perintah yang ada dalam organisasi tanpa menimbulkan dampak yang merugikan perusahaan maupun individu sebagai karyawan dalam perusahaan. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran untuk mengatur program kepegawaian perkembangan MSDM didorong oleh masalah-masalah ekonomis, politis, dan sosial. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.